Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengandung pesan, janganlah hilang kesetiaan dan imanmu pada waktu menantikan Tuhan yang akan datang pada akhir zaman. Sekalipun godaan dan cobaan datang menghampiri. Saudara-saudari, menunggu itu adalah aktivitas yang membosankan. Karena itu, berhati-hatilah dengan godaan akan rasa bosan ini. Sebab kebosanan itu bisa menghilangkan kesetiaan dan iman kita. Acap kali orang akan mudah untuk bosan dalam penantian yang berlarut-larut. Orang mudah untuk bosan. Bosan akan kesenangan yang satu, mencari penggantinya akan kesenangan yang lain. Begitu terus, bosan akan ini ganti dengan yang lain. Dan tak sedikit juga bahwa orang bosan untuk melihat semisal siaran-siaran di televisi. Pencet channel 1, bosan, ganti channel 2. Terus di dalam TV itu ada berapa? 100 channel. Terus dipenceti, diganti terus. Karena bosan, sampai remote-nya jebol. Nah, bosan akan hal ini, bosan akan hal itu. Bosan pergi ke gereja yang satu, cari ke gereja yang lain. Dan tidak sedikit bahwa kebosanan yang harus diwaspadai adalah jangan sampai kita bosan dengan suami itu saja atau istri ini saja. Cukuplah satu dengan itu. Dan janganlah bosan untuk pergi ke gereja. Apalagi sampai bosan jadi Katolik, bosan berdoa, bosan berekaristi. Inilah kebosanan-kebosanan yang berbahaya, yang perlu diwaspadai
di mana kita perlu berjaga-jaga di dalam kesetiaan kita. Dikatakan berbahagialah hamba yang setia, ditemukan pada saat tuannya datang. Dengan demikian, berarti kita mampu mengalahkan rasa bosan itu dalam menunggu. Dan dengan demikian pula, akhirnya di dalam kemampuan kita mengalahkan rasa bosan itu, maka niscaya Tuhan akan mengganjari kebahagiaan kita. Dan tidak sedikit bahwa menunggu itu pun akan memunculkan cobaan-cobaan yang lain. Bahwa akan ada hati menjadi begitu gusar. Lalu kemudian dalam penantian pula ingin mengambil sikap yang lain. Ketika cobaan-cobaan mulai datang. Semisal bahwa menanti selama ini untuk menjadi pegawai tetap aturan 3 tahun, tiba-tiba berubah menjadi 5 tahun, kemudian berubah lagi. Atau seperti seorang frater, ingin menjadi imam, butuh waktu 8 tahun, tiba-tiba berubah kebijakan menjadi 10 tahun. Ada cobaan-cobaan akan penantian yang lebih lama. Atau sepasang kekasih sudah pacaran 5 tahun, lalu sang perempuan bertanya kepada pacarnya, "Mas, kita sudah lama pacaran 5 tahun. Mas serius enggak sih? Kapan kita mau nikah?" "Tunggu ya, 2 tahun lagi." Wah, penantian-penantian yang semakin lama. Dan cobaan akan hal ini dapat membuat orang kehilangan motivasi, kesetiaan, dan rasa percaya. Namun apabila kita mampu untuk tetap setia di dalam kepercayaan kita, kesetiaan kita, di mana kita mampu mengatasi cobaan itu, tetap berpegang teguh di dalam kesetiaan, maka kebahagiaan hari jadi pada hari hanya kita akan menerima kebahagiaan itu sendiri. Ada sukacita yang akan terima di saat memang perjamuan pernikahan, perjamuan saat tahbisan, momen-momen yang semacam itu, ketika kita berada di dalam kesetiaan, ternyata kita memenangkannya dan menerima kebahagiaan itu. Demikianlah dalam penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang pasti akan datang, tetapi tidak tahu kapan. Apabila kita senantiasa setia untuk menanti kedatangannya, di dalam iman dan kepercayaan kita, bahwa kita tetap berada di dalam jalur kesetiaan kita, kita tidak bosan dan jemu-jemunya untuk senantiasa berdoa, berekaristi, pergi ke gereja, dan selalu kita berusaha untuk menjaga kualitas kesetiaan iman kita. Niscaya bahwa oleh karena kapasitas kemampuan kita semua untuk setia di dalam perjalanan iman kita itu, maka kita akan mencecap sukacita perjamuan surgawi.